dan wajib di atas perempuan yang beriddah dengan sebab wafat suami, atau iddah dengan sebab talak bain, atau iddah dengan sebab fasah, oleh menetap di tempat yang ada tempat tersebut di ketika wafatnya suami, di ketika meninggalnya si suami, atau di ketika dia diceraikan, ila inqidha'il iddati, hingga lalu iddah. Jadi wajib terhadap perempuan yang istri-istri yang sedang lagi beriddah, yang iddah dengan sebab meninggal suami, dia wajib menetap di tempat di mana saat suaminya meninggal. Dia wajib beriddah dan dia wajib tinggal di tempat tersebut. Jadi pak teh meninggal lako aga. Yang pertama malam Ahad lewat sudah kita sampaikan yang bahwa perempuan yang meninggal suami dia wajib beriddah selama 4 bulan 10 hari dan wajib murinengnya gemeihdad, yaitu menahan diri daripada segala perhiasan-perhiasan dan memakai bau-bauan dan lain-lain. Kemudian juga malamnya menambung yang bahwa ada hurineng yang hurinengnya meninggal suami, meninggal suami gotnya wajib meiddah 4 bulan 30 huro, dan juga orang inengnya wajib dia menetap di tempat di mana pada saat suaminya meninggal. Jadi empomji hanjit tubiat dari rumahnya dan tidak boleh pulang ke ahlinya untuk beriddah di rumah keluarga hanjir. Patah koknya meninggal wate ngelaku agenyan, di rumahnya meninggal, maka wajib dia menetap di rumah tersebut. Gemeidah 4 bulan 30 huro, gemeihdad di sinan, kemudian juga dia wajib menetap di tempatnya. Jadi pertama malamnya taboh kewajiban terhadap perempuan yang beriddah. Iddah mati laku meninggal suami wajib iddah 4 bulan 30 huro, kemudian dia wajib berihdad, makna berkabung, menahan diri daripada segala kemegahan-kemegahan dunia, dan juga wajib menetap di tempat di mana dia diceraikan. Niat terhadap perempuan yang meninggal suami. Dan juga wajib juga menetap, yaitu perempuan yang perempuan tersebut dia ditalak bain. Talik bainnya karena konyan hamil. Seorang istri diceraikan oleh suaminya dengan talak 3 dan dia dalam keadaan hamil, dan dia wajib menetap di tempat di mana dia diceraikan. Wajib duinan hanjit tubiyat. Wajib tinggainan nyan hukum atau hurineng man entre uke atau uragam wajib sediakan tempat. Jadi mumpum ji hukum mitanya uragam seorang suami hati kali keceraikan istri lalu dia menyuruh keluarnya, padahal di sisi lain kewajiban cukup kewajiban yaitu menyediakan tempat, sehingga seorang istri wajib menetap di tempat di mana dia diceraikan oleh suaminya atau di mana saat itu meninggal suaminya. Ila inqidha'il iddati, hingga lalu iddah, hingga habis iddah, nyan baru na pikiran, baru na kebijakan lain, pekeh dua irmohnya, pekeh le para atau lain sebagainya, hingga lalu iddah. Lalu bagaimana yang boleh keluar kalian walaha khuruju naharan, dan boleh bagi si perempuan tersebut dia keluar di siang hari li syira'in nahwi ta'am,
Dia boleh keluar di siang hari li syira'in nahwi ta'am. Umpamanya seperti dia untuk membeli makanan, seumpama makanan. Kena yak belo makanan, kena yak belo kuih ataupun yang hawa ke lah. Oh, karena hanai rumah dan karena hana urung belo. Ya? Nyan. Maka baru disitulah dia boleh keluar. Hana, nya je sika haram, ya? Haram memakai anting-anting, haram berhias, haram memakai baju yang berwarna-warni. Kalau dah pegang likut, ihdat, ulang ihdat. Menyonyo surah wajib menetap. Wajib menetap di tempat di mana dia diceraikan. Kemudian yang boleh keluar, yang jid ubiyat. Nah Quran jid. Walaha khuruju naharan li syira' nahwi ta'amin. Boleh bagi perempuan tersebut keluar di siang hari. Berarti tubiyat urau ayo. Naharan kan, tubiyat urau. Li syira'in nahwi ta'am, karena seumpama yaitu menjual, membeli makanan. Kemudian wabai'in ghazlin, dan boleh keluar karena menjual seumpama anyaman. Kadang istri ada membuat tikar, turah zaman nak buka belangang dano, nak gecop anyaman. Karena untuk menjual itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena hana thawabi katanya. Sehingga igotnya harus menjual anyaman-anyamannya. Itu baru boleh. Nah, baru je duit. Mah je duit. Nyampi duit piu betep. Kalagot kalau perlepeng lam teuro dalam sehari dia butuh umpamanya 200.000. Kalagot 200.000 katip nya wolo rumah. Sehingga baru ya belum. Lebih daripadanya nyan ka hukumnya haram. Kemudian wali nahwi ihtitabin. Dan juga boleh dia keluar karena seumpama mencari kayu bakar. Ya, kebuh contoh, yang karena dia minta baju kayu bakar untuk tamagun, untuk memasak, menyehino kah? Ya menyehino berarti surah no ya blogah aku kah? Nya surah wabai'in ghaslin, mungkin kadang kerja di tempat jahitan, bak kostum, itu baru boleh. Ini adalah semuanya kejadian masa Rasulullah. Salah tiro daripada sahabat Rasulullah meninggal di dalam peperangan. Dan istrinya bernama Fari'ah binti Malik. Ya. Pada saat suaminya meninggal dunia di dalam peperangan, dia meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku kembali kepada keluargaku? Ya, kan? Ya Rasulullah, jid longwa rumah keluarga lun. Ya, Getanya oleh Rasulullah, apakah suamimu tidak meninggalkan rumahnya? Apakah suamimu tidak meninggalkan tempat tinggalnya? Ya, Getanya Rasulullah, le Fari'ahnya anak Malik, getanya oleh Rasulullah, apakah suamimu tidak ada tempat tinggal? Maka Fari'ah menjawab, suamiku tidak meninggalkan rumah ya Rasulullah. Maka baru Rasulullah saat itu mengizinkan Fari'ah ini kembali ke rumah. Ya, menunjukkan karena hana rumah, karena rumah baru jid wow. Tapi kebalikan daripada hadis ini yang bahwa kalau seandainya ada tempat tinggal berarti hanggebi wol ya Rasulullah. Wajib menetap di tempat tinggal di mana saat suaminya meninggal. Ya, wajib ada lako, ada perumoh. Nah, jadi wali nahwi ihtitabin nyo karena yaitu seumpama mencari kayu bakar itu berarti boleh keluar. La lailan, tidak boleh keluar pada waktu malam. Hanjat tubiyat malam. Untuk apa? Untuk menjual anyaman, membeli makanan, kan? Membeli minuman atau kuih-kuih yang belo tubiyat pada malam. Nyan bagi urineng yang lagi sedang dalam beriddah, baik iddah wafat atau iddah talak bain yang hamil tadi.
Nyo hanjit dubiat nggo. Walau awalahu, walaupun pada awal malam nggo. Walaupun manteng liang maghrib hanjit dubiat je. Walau awalahu, sekalipun pada awal malam. Adi dipnan larangan. Hang dubiat urinang yang tengah lam iddah. Khilafan li ba'dihim. Dina khilaf nggo. Nyo na khilaf bak masalah boleh keluar di waktu malam karena hajatnya, karena umpamanya membeli makanan atau karena ada maksud untuk menjual makanan, mencari mesti harus duit karena hajat. Ini ada pendapat yang mengatakan boleh keluar, tapi khilaf sih, khilafan li ba'dihim, hal keadaan khilaf bagi ba'duhum. Lakin laha khuruju lailan ila dari jarihi mulasiqi lil ghadli wa hadisin wa nahwihima. Akan tetapi boleh bagi perempuan yang sedang dalam iddah dia keluar di waktu malam kepada rumah tetangganya, rumah tetangga yang mulasik. Makna mulasik rumah tetangga yang lengket ngerumah kayan, yang tau. Hana meliang rumah. Mamanya mampu mulasiknya tetangga yang toto rumah. Yang hana meliang rumah. Kan? Boleh dia keluar ke rumah tetangga di waktu malam, yaitu li ghaslin, karena sama-sama teman cumcop. Ngen saboh untuk membuat jahitan. Kemudian wahadisin, dan karena hal yang akan dibicarakan itu juga boleh. Jadi boleh keluar di waktu malam ke rumah tetangga, wahadisin, dan karena ada sesuatu yang akan dibicarakan. Nah perlihakan pegang bak tetangga, maka itu boleh keluar. Wanahwihima, dan seumpamanya. Akan tetapi disyaratkan bahwa adalah demikian keluar rumah di waktu malam untuk membuat tenunan atau jahitan atau ada hal yang ingin dibicarakan, itu dengan ketentuan adat biasa urinang tubiyat. Jadi ketentuan perempuan dia boleh keluar kalau sedang dalam iddah, mesti poh paduk. Tanya poh 8, nya wajib wajib rumah. Anjir lewat. Ya, ini berkewajiban wajib wajib rumah. Akan tetapi disyaratkan bahwa adalah demikian dia datang ke rumah tetangga, gejak bak rumah tetangga, kal itu menurut ukuran adat. Jadi punya kadang yang kudroi wo poh 8 atau wo poh 10 ini wo poh 12 malam. Kaji ke hari masjid karena sedang dalam iddah. Kemudian syarat boleh lagi dia ke rumah tetangga, ya. Karena li ghaslin tadi untuk murno jahitan atau ya sama-sama teman cumcop atau untuk ada hal yang ingin dibicarakan, bahwa tidak ada di sisinya itu lelaki, yang laki-laki tersebut itu yang ikut berbicara dengannya. Tadi umpam di bekna eurit tajak urinang tajak bak tetangga dekat, itu pun dengan catatan tidak ada orang laki-laki itu. Bekna uragam yang lelaki tersebut yang ikut bicara bersamanya. Bekna mamanya surah urinang tamping rumah nalako kan ko kahanjit sih. Nggak? Dia pegang apa? Gedengar lelako aku. Itu juga tidak boleh bagi urinang yang sedang dalam beriddah. Jadi syaratnya bahwa tidak ada di sisi perempuan tersebut, perempuan tetangga yang dia kunjung tadi, ada lelaki lain yang ikut berbicara bersamanya dan ikut beramah tamah dengannya. Inilah menurut pendapat yang aujah. Pendapat yang kuat demikian. Jadi hanjit cit menyehna uragam.
Yang jiat sama-sama inang ke. Dan kalau dipna hukum ada hurinang yang lagi sedang dalam beriddah. Mana citik tanya, na citik kalau hurinang ini belum meninggal aku ke. Nah lagi kan. Ya, berarti punya seandainya hurinang kagelangkahi melebihi daripada ketentuannya, maka dosa besar terjadi ada hurinang. Apabila igotnya meninggal aku ke, hana gemeiddah bulan 10 huro. Kemudian dia tidak berihdat, yaitu menahan daripada segala perhiasan-perhiasan, baju-baju berwarna, wangi-wangian dan lain-lain, make up mandum, yang semua diharamkan. Dan juga dia wajib menetap di tempat di mana dia ditinggalkan oleh suaminya. Nah, kemudian wa antarja'a wa tabita fi baitiha. Dan syarat lagi yang bahwa dia wajib kembali ke rumah. Baik buat tetangga. Baik karena kajak buat tetangganya kahanawon. Dan kalau tidak kembali ke rumah itu hukumnya haram. Wa tabitu fi baitiha. Dan dia wajib menetap di dalam, wajib bermalam di rumahnya. Aja hanya buat tetangga. Ya, buat tetangga. Mang kecuali itu hal-hal yang lain. Lalu bagaimana kalau umpamanya dia perempuan raji'iyah, perempuan ditalak 1, talak 2. Wa amma raji'atu fala takhruju illa biiznihi. Adapun perempuan yang raji'iyah, menyemuna hukum orang ineng yang meninggal aku dan hukum orang ineng yang talak bain. Talak bain maksudnya yang mentang mengikat dengan suami, yang dia dalam keadaan hamil diceraikan oleh suami. Ini wajib menetap di rumah di mana dia dicerai. Lalu bagaimana kalau seandainya seorang istri yang ditalak 1, ditalak 2 oleh suaminya? Fala takhruju illa biiznihi. Maka tidak boleh keluar kecuali izin suami. Menurut dia belum makanan, enggak? Geniak muka ija goyan, dia tidak boleh keluar melainkan dengan izin suaminya. Menyabik kedubit hukumnya haram. Sama berlaku hukum ada hurinang yang rajiyah, lagi berlaku hukum perumuh mentenggu. Maka adapun perempuan yang rajiyah, maka tidak boleh keluar ia illa biiznihi, melainkan dengan izinnya suami. Baru jadi duit. Nah ini aja duit. Kali kedali elak kau kedali sang, bebek kabebah kau yang. Ya. Baru bebas kalau seandainya kabeh indah kok. Menyamono kau yang kuru berarti 3 kali suci. Kalau dihitung dengan bulan 3 bulan 10 hari, sedangkan suaminya belum pernah rujuk, nyan baru gelah. Baru gelahnya hana payah laki din lewo untuk tubiat luar rumah. Au li daruratin, atau karena mudarat. Tadi perempuan rajiyah dia tidak boleh keluar, hanya tubiat dari rumah kecuali na izin lakau, kecuali na izin lakau. Atau karena nasabah kemudaratan tinggal rumahnya. Nah hal-hal yang memudaratkan pribadi ke, memudaratkan harta ke, atau memudaratkan yang lain, itu baru boleh keluar walau tanpa izin suami. Ya kaji duit, nyenam mudarat. Ya. Kenapa perempuan yang lagi rajiyah tidak boleh keluar? Pakan urineng yang tengah lang rajiyah man getalik salilako talik 2 tidak boleh keluar. Li'anna alaihi qiyamu bi jami'il mu'niha. Karena kewajiban di atas si suami itu menanggung sekalian belanjanya. Karena kewajiban nanti lakon, agar kita lihat promo ke perempuan yang ditalak 1, talak 2, nyole lako le suami baik fikir goknyan kaglah ke. Semua belanjanya, nafkahnya, sebagaimana dia kewajiban terhadap seorang istri, begitulah kepada seorang istri wajib dia berikan. Ya?
Oh hana tapat ko. Nya na hukum la ilom dek. Nggih. Di kamu walau. Nah, urin, gaknya ngejak juga orang kalau uragam, anjak lihat tapat roy nan. Tapat roy tak hukumnya haram. Anjir ile, babehnya ile ko, babeh indah ile, babeh indah ile baru untuk jihad. Sama seperti istri, ya. Wa misluha bainul hamil, dan seumpamanya perempuan yang raj'iyah lagi urineng tali lagi hukum seperti hukum terhadap perempuan yang ditalak 1 talak 2, juga hukum terhadap perempuan yang bain hamil. Bain hamil. Tirolako seorang suami dia menceraikan istri suaminya lagi sedang hamil. Dengan hamil permoh ke. Getalik leher ku nyo kan bain. Ya? Itu hukum terhadap istri yang sedang hamil. Yang pertama dia wajib menetap di tempat di mana dia diceraikan. Yang kedua suami wajib menyediakan tempatnya. Kemudian suami wajib menanggung semua nafkahnya. Nyo permoh hamil. Kan? Maka hanajit ke dosa ke uragam. Karena orang sekarang ada yang mengatakan kalau bid uragam hana pikiran BO kan, getalik perumoh ke tengah dalam keadaan hamil. Sebenarnya itu tidak jadi berdosa. Kan? Kalau seandainya dia talak itu bukan dalam keadaan haid, kan? Tapi kalau menjadi malik dalam keadaan haid yang haram. Kenapa tidak haram hukumnya? Dikarenakan perempuan yang tengah dalam keadaan hamil ditalak oleh suaminya semasa masih dalam iddah. Iddah kan wadha hamil. Kalau lah umpamanya baru 1 bulan hamil nunggu, berarti iddah hurinangnya 8 bulan 30 hari. 8 bulan 30 hari suami wajib menanggung nafkahnya. Wajib kira nafkah. Lagi kira perumoh. Sehingga berlakulah hukum ada perumohnya, dia wajib menetap di tempat tinggalnya, dia wajib beriddah, dan dia tidak boleh keluar tanpa izin suami. Karena pakai menumandung kewajiban ada lakon. Dosa besar seorang suami apabila istri yang raj'iyah tidak dia tanggung nafkah, punya perumohan nusyud. Ya, pokoknya tepat aku. Punya tepat haram. Kan? Uragam gom tepat dong ngarajiyah. Ya tahu perumoh kalau kita lihat tak. Kan? Ya jenguk lengu kan? Ya haram aku punya. Hanya utai wajib menyediakan tempat. Ya? Walaupun dalam kesewa kan. Pokoknya tempat wajib disediakan. Untuk istri yang dicerai talak 1 atau istri yang dicerai dalam keadaan hamil. Talik leh hanan ko. Talik leh kabeh. Dan juga boleh si perempuan tersebut dia memindahkan tempat karena takut terhadap dirinya. Jiat geminah dari tempatnya nunggu karena sesuatu yang membahayakan pribadi goknya. Atas dirinya atau atas anaknya atau terhadap hartanya, walau harta itu harta orang lain sekalipun, seperti umpamanya wadiah, ada barang titipan bagonya, seandainya goknya hanya kepinah di tempat tersebut, di tempat dia di mana ditinggalkan oleh suaminya tempat tersebut, tetapi membahayakan, dia khawatir terhadap harta titipan gok bagonya, maka boleh keluar untuk mencari tempat yang lain. Ya, nyan baru hana harim. Wa in qalla, sekalipun takutnya itu sedikit, ya, kan? Dan seperti takut terbakar, ada suatu reruntuhan, ada perampokan, ya, kan? Atau ada yang menyakiti tetangga di sekeliling goknyan, menyakiti goknyan, ya? Itu baru boleh dia pindah tempat. Wa ala zauji
sakanil mufariqati, dan kewajiban di atas si suami yaitu menyediakan tempat untuk si perempuan yang sudah diceraikan. Talak 1, talak 2 atau bain hamil nunggu. Ya, nya wajib igotnya gesediakan tempat untuk suami istrinya. Walau bi ujrati, sekalipun dengan ungkoh, sekalipun dengan sewa. Wajib sewa tempat. Seorang suami wajib menyediakan tempat walaupun sewa sekalipun. Yaitu untuk istrinya yang sudah ditalak 1 atau talak 2 atau ditalak lagi dalam keadaan hamil. Wajib menyediakan tempat untuk tinggal dia. Malam takun nasyiratan, selama tidak adalah si istri tersebut nusyud. Wate gecri pada saat suami mencerai istrinya bukan karena nusyud pertama, kemudian yang kedua setelah diceraikan kalau talak 1 talak 2 istri tidak nusyud maka nafkah wajib. Tapi kalau istri nusyud hana wajib nafkah nusyud. Tapi kalau nusyud hana wajib durhaka ngelako. Ya, entah durhaka ngelako. Tega pegah hana gepe tebiat rumah. Lalu itu biar rumah. Kalau gedam hang biar rumah. Tapi dia tetap keluar rumah. Lalu dicerai suami istrinya. Talak 1. Berarti ada gecri menonya taliak tha. Taliak tha. Saah dia nusyud. Daruhaka ngelako. Nyo hana wajib nafkah. Mohon kan? Sidro lako getaliak perumah ge yang getaliaknya karena nusyud tunggu. Nyo pun getaliak tha. Sedangkan kalau seorang lelaki menceraikan istrinya bukan karena nusyud, wajib nafkah. Tapi si seorang istri pada saat dicerai oleh suaminya, saat dia nusyud, hana wajib nafkah. Hangga itu biar rumah, ikara itu biar, istri itu taliak tha, hana wajib nafkah. Nya nukum, walaysa lahu maskanatihima, dan juga tidak boleh bagi si suami yaitu menempatinya di rumah si istri yang sudah ditalak 1, talak 2. Jadi ada lako juga atas suami, tidak boleh si suami tersebut wala dukhula mahallihiya fihi, dan tidak boleh masuk seorang suami ke tempat istri di mana istri itu tinggal pada saat dia diceraikan. Kali kita lihat talik 2 atau perempuan yang lagi sedang bain hamil lako hanjit jak rumahnya. Dia hanya wajib mengira nafkah menteng. Adi hanjit ya duk yang pegah-pegah apa. Hanjit li yang melumeh-lumeh lom. Itu hukumnya haram. Karena apa kan? Fayahrumu alaihi dzalik, maka diharamkan terhadap suami yaitu masuk ke rumah istri yang sudah ditalak 1 atau talak 2 sebelum dia rujuk. Ji bende tapi dia talak 1 talak 2 nya je tayak jak lom 2 ko. Nyan sama lagi danyo nyan ka yaitu di sisi masapat nyan hanjit sama lagi ke le promoh rote. Nyan menanang ko hukum. Jadi enan nilai mentang ko wate be rek nyan pertanyaan ko tayang aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kejadian ji mesti gure kan inongnya kan baru mau mesti bak sabot tempat di dalam sel mesti. Ya. Jut bagi suami untuk ya pengen siro istri ji di dalam sel mesti. Di laki cibun suami ji untuk ya pengen menan. Kiban ji gure? Ya pegat mesti ya rujuk balik. Kan gure. Perumoh langsel. Nyo. Terus? Kejadian ji mesti meno gure. Kejadian kan istri gonyan dilarang hai bidubin. Rupa ji merempok bak sabo hotel. Ya. Inongnya wate di rembok malamnya dicere. Ikun italuk le ju menan ju pegang. Ya. Jadi wate IPE bak sidang ka inong ji le di periksa-periksa ipra malam sel malamnya. Ya. Jadi inong ji kali di malam sel. Jadi dilako ji di inong ji ilake perokun pengon di dalam selnya berlako ji jiut lagi nya. Laki pegat. Ya. Oh laki pengen. Oh, Pengen. mana? Oh pengen. Jadi mana nunggu? Mana kan sudah ditalak 3. Jangankan talak 3, yang nyancit lepas habis haju. Mentalak 1, talak 2 pun tidak boleh lagi berdekatan. Apalagi talak 3. Mentalak 2 mentang hanjut. Apalagi talak lain. Yang haram hukum ni. Tak haram hukumnya. Menyah talak 1, talak 2, kalau ingin balik lagi ya rujuk. Rujuk pun kan lagi kita bahas di pertemuan pumpun hana kesyaratkan kedih benar saksi-saksi. Yang penting benar talak 1, benar talak 2. Tajak juga perumoh dah pegah julung kalung wolom bak kata. Kata. Tapi punya talak saya hanjit leh. Kecuali setelah terjadi muhallil. Setelah terjadi muhallil baru ujir. Lah habis iddah dengan suami pertama, kemudian dengan suami kedua pun habis iddah, sah kembali dengan suami pertama. Yang lebih kali bahas tentang bekna maksud-maksud lain. Memang kedroi, urinang kawin kedroi, dudo kakarulom, nak balik long ngelako pun yang kaji. Ya menan. Menan ko anjir ko. Ya. Kak je nau dia no kali taluk leh kaya long kanan ko. Mun taluk 1, taluk 2 anjir ko. Dosa. Sebab kalau lagi ngenggop ya. Anjir. Anjir. Sebab nakai uragam ko kan. Ndoh na. Kali kita liuk rumah ke yang kegok nyan bek kegok bebek. Nakai menang. Ya ko kan? Nya ke banjar aku punya anak kudu mecok kulung guru lain bem kawin. Nah, nya kan dosa besar yan ko. Padahal punya guyut taliuk lah bersempurna jo gede. Urinang ke kaglah hidanya oglah. Tengok bem talain jo gede. Kan? Ya, yo nyan pi. Tapi meno taliuk lang haid mentang hukumnya haram. Tujuannya apa? Supaya tidak memperpanjang iddah, kan? Nya taliuk menceraikan istri sedang lagi dalam haid. 1, 2, 3, 4 hari baru. Haram hukumnya. Bahkan memperpanjang iddah. Tujuan haram memperpanjang iddah berarti urineng nya kabeh masa iddah bah kawin je kudih menyana truk lintung menan walaupun hati si suami enggak tega melepaskan ko kan karena hana habis tu mikir dia tu meliuk meno dah beo kat tu meliuk ni modelah ada maka fikir babih lemnya tu meliuk ko fikir babih le baru tu meliuk jangan andalan utama TKB bungeh ate bungeh tu meliuk kan tajak ahoh lain le tahan kupunya naju nya menan ko gimana ko
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kejadian Sidro istri diceraikan atas dasar tekanan daripada Urungci. Kebetulan suaminya sangat patuh kepada Urungci. Jadi sehingga oleh suaminya melakukan talak kepada istrinya atas tekanan daripada ibunda ataupun mama. Peketaliknya bisa sah ataupun hana sah, mungkin yang perlu gure jelaskan. Terima kasih. Termasuk salah saboh seorang suami sunat menceraikan istrinya karena permintaan orang tua. Ya, kan? Termasuk salah saboh yang sunat menceraikan istri atas dasar permintaan urungsi. Ya, berarti tiro lako getalik perumah ke karena permintaan urungsi sunat hukumnya. Jadi mengikuti permintaan orang tua. Lalu bagaimana setelah dicerai? Apakah talaknya jatuh? Ya jelas jatuh nunggu. Enggak? Tapi bek naan lagenyan gekeun megemayang menteu, enggak? Bermain-main dalam mencerai itu jatuh hukumnya. Sebab yang hajat dalam MN itu malu pemerdeka, kemudian menikahkan, ya? Menyangkut dengan akidah, enggak boleh main-main. Di tu malu hanya MN ku mayang-mayang ku ngempromoh, kan? Tetarit eleng. Menikah ke yang cik ku. Nanti dengku na anak darah ni, kan? Nak kena juga lu ngi rumah. Oh ni dengku Bukhari, kan? Tak ti pat na pak si, kan? Empat rame-rame empat dengku imam na, kan? Ulung terima nikah anak dengku kulun, anak dengku kanak ya sah dengku. Walaupun dengku nama MM no, jelame anda okey. Kan? Kalau jelame ana wajib sebut lang akad ku. Ana wajib. Dia nya hanya MN, tu malu hanya MN ku. Ya, tetap jatuh talaknya. Ya, benar kan? Kawin apa? Betul. Jadi dah cukup sekian dulu. Mudah-mudahan manfaat dan penuh kehati-hatian dan nyoi rumah nyan yang harus agunci betul-betul kan. Sebab awak ngemlangang memang cina tupeh kan. Tapi ucapannya be'ruh dapat biar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.